Kita yang kegiatan sehari-harinya itu aktif di atau bekerja sebagai praktisi hukum. Juga ada Bang Dharma Lubis. Dalam semua tahun saya itu udah malang melintang dalam dunia jurnalis juga, dan hari ini saya tahu abang ini juga udah membuat film. Dan terakhir ada Bang Deddy Sinuhaji yang hari ini sebagai bintang tamu kita lah ya, wartawan foto yang tadi kita udah lihat foto-fotonya. Mungkin abang-abang bisa lagi langsung ke depan, Bang. Gimana, Bang? Nih kan, merokok boleh kan? Salah, boleh kan? Oke, sedikit yang saya tahu, kenapa kita pada akhirnya malam ini diskusi soal Omnibus Law on My Eyes juga. Kenapa pada akhirnya kita buat pameran foto itu, yang saya tahu ini dimulai dari uploadan di Facebook oleh Bang Sinuhaji yang mengupload salah satu karya foto terbaiknya lah, yang juga tadi sudah dipamerkan di dalam, yang direspon oleh Bang Barita ya. Saya tahu itulah sedikit latar belakangnya. Lalu kemudian ya, daripada kita bicara soal itu di dunia maya, mungkin lebih baik kita membuat pertemuan untuk bicarakan soal Omnibus Law ini dari berbagai perspektif. Mungkin nanti semua kita bisa memberikan pandangan. Itulah kenapa kita memilih Omnibus Law on My Eyes. Mungkin sebagai pengantar, saya berikan kesempatan untuk Bang Deddy lah sebagai pembuka. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada founding father-nya Literasi Coffee, Bang John ya, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Jadi perkenalkan, saya Deddy Sinuhaji. Kebetulan saat ini saya bekerja di kantor berita Eropa, namanya itu European Press Photo Agency, sebagai portal foto. Saya menjadi staf di situ dari tahun 2016 sampai sekarang. Mudah-mudahan masih berlanjut. Telepon. Kembali ke dalam kegiatan hari ini. Siap Bang? Siapa tuh Bang? Ibu Wadiri kurang, Ibu Wadir. Ibu Wadir KSP. Abangku Bang Selwa yang paling ganteng di Indonesia. Udahlah. Ya Wadir. Kata pakai kok represif di situ ya. Oke, nah lanjutkan. Jadi bagaimana sih bisa dari Omnibus Law yang kejadian aksi di Medan pada tanggal 8 Oktober kemarin bisa sampai kemari? Jadi uniknya bisa agak-agak surtol ya. Jadi kebetulan pada 8 Oktober kemarin saya turun untuk melakukan peliputan aksi penolakan terhadap Omnibus Law di Medan. Nah kebetulan chaos, terjadinya pertikaian antara pemerintah yang diwakili oleh polisi dan massa aksi. Aku menyebutnya massa aksi aja, nggak usah mereka massa aksi ini siapa gitu lah, demonstran. Nah setelah dari situ seperti biasa, setelah saya meliput, saya mengirim ke media saya dan terpublish lah itu visual-visual kerusuhan itu. Nah kebetulan saya posting ke medsos saya beberapa karya saya yang dipakai oleh media. Nah jatuh tiba-tiba masuklah teman saya Ambarita ini memberi komen dalam visual saya itu, bahwasanya bahasanya visual yang saya buat framingnya berat sebelah. Itulah bahasa yang dia buat, bahasa tulisannya berat sebelah. Ada cerita apa di balik foto ini? Nah tiba-tiba setelah dia mengkomen itu,
tidak berselang lama, tidak ada beberapa menit, tiba-tiba John Fowler nge-like komen si Ambarita, gitulah. Nah, bukan nge-like postingan aku itu, tapi nge-like komennya si Ambarita. Tiba-tiba kan, what the problem? Iya kan? Kok si Ambarita berkomen itu, ini framing yang berat sebelah, tiba-tiba langsung dilihat sama John Fowler. Ya udah, aku kerjain aja, gitulah. Jadi aku jawab, karena aku baca dari bahasa tulisannya dibilang framing, gitu. Dan aku tahu latar belakang Ambarita, pasti kacamata framing kami ini berbeda, gitu. Karena pasti berbeda di bahasa framing dalam hukum, bahasa framing dalam politik, sama bahasa framing dalam visual, itu pasti berbeda, gitu. Jadi karena aku seorang pewarta foto, aku menjawabnya sebagai bahasa framing visual. Yang dia bilang berat sebelah, aku bilang framing yang ini tidak berat sebelah, tapi berimbang. Karena dari bahasa visual itu, frame-nya aku berikan komposisi yang seimbang antara demonstran yang sedang melakukan pelemparan batu dan framingnya sebagai setengahnya lagi pihak polisi yang sedang bertahan. Nah, aku bilang itu secara visual ini berimbang. Nah, jadi dia tanya lagi pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua yang dia bilang, ada cerita apa dari foto ini? Nah, kita buka lagi gini, ketua, kalau dari tulisan ini bisa menjadi satu buku. Kalau ceritanya kita buat dari sebuah tulisan ini bisa jadi satu buku. Kalau menceritakan secara lisan, 3 gelas kopi putus ini ketua, bilang gitu sama si Ambarita. Lalu ku mention lah si John. Ya udah, kita buat aja forum diskusi di yayasannya Pak John. Bersambut lah itu, kita buat. Pada akhirnya kita bertemu lah di sini. Seperti itulah Mukadimah kenapa kita bertemu saat ini. Nah, aku berdiri hari ini hanya mau membicarakan yang secara pribadi, hanya dari perspektif jurnalis dan visual dari Omnibus Law. Kalau berbicara soal pro dan kontra Omnibus Law, mungkin di forum ini aku belum bisa memberi statement. Karena apa? Aku juga belum baca draftnya. Nah, tapi kalau misalnya dari Bang Dharma, dari Ambarita, terserah. Nah, saya teman-teman pun mau menaikkan soal itu. Mohon maaf, aku tidak akan berani menjawab. Tapi dari berbicara soal bahasa visual dan jurnalis di mana posisinya, nah, aku bisa menjawab. Karena apa? Kita bisa nangkap sedikit apa yang mau disampaikan si Ambarita. Nah, cocok juga kurasa seperti di sini. Jadi supaya ada saling keterbukaan. Kami sebagai jurnalis, ibarat dalam situasi ada dua kubu yang konflik, aku bilang ini. Kami sebagai jurnalis itu sebenarnya posisinya dilema. Dilematisnya seperti apa? Ibaratkan misalnya gini, ibarat telenan dan pisau. Ada yang kata misalnya polisi adalah telenannya dan demonstran adalah pisaunya. Kami yang di tengah, sebagai yang akan dipotong gitu. Begitu juga sebaliknya. Apakah demonstran sebagai masa aksi itu sebagai telenannya dan polisi sebagai pisaunya? Kami juga akan tetap di tengah. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, unik dari aksi tanggal 8 kemarin, kami rata-rata jurnalis di Medan, jauh sebelum tanggal 8 kami sudah tahu bakal tanggal 8 itu di Medan itu akan chaos. Sudah pasti chaos. Padahal belum terjadi tanggal 8. Ibaratnya kan kita sudah melebihi Tuhan dulu. Cenayang ya? Sudah tahu nih, tanggal 8 pastikan chaos. Nah, berarti kami jurnalis harus mempersiapkan menghadapi situasi chaos ini, harus selamat sampai di rumah. Nah, kan pasti itu. Aku tanya nih sama teman-teman, di mana sih posisi jurnalis paling aman ketika menghadapi itu? Jawabnya kan di rumah. Di rumah adalah posisi kami paling aman. Berarti tidak keluar, kan itu kan? Tidak, apalagi sekarang eranya pandemi lagi. Gitu. Berarti kan kami harus berada di lapangan gitu. Berarti harus ada opsi kedua yang harus kami siapkan agar kami selamat. Kenapa? Karena di antara dua kubu ini posisi kami selalu dianggap salah gitu. Di pihak demonstran, mereka menganggap kami adalah bagian dari pemerintah. Di pihak
kepolisian, kami juga dianggap mata-matanya demonstran. Jadi di antara dua kubu ini, sebenarnya kami ini sudah potensi kena gas air mata sudah pasti. Potensi kena batu itu sudah pasti. Saya wartawan musuh bersama ya. Itulah dia itu. Kawan musuh bersama. Jadi seperti public enemy jadinya kan. Seperti itu. Nah, kenapa pada akhirnya rata-rata kami jurnalis ini pasti mengambil posisi selalu pasti di balik polisi. Kenapa? Padahal di balik polisi itu pun tindak kekerasan terhadap kami juga pasti akan terjadi. Dan pada saat itu juga terjadi, gitu. Bukan tidak terjadi. Ada juga teman-teman kita mengalami intimidasi oleh pihak keamanan, gitu. Nah, kalau kami belum berada di pihak masa aksi, kami juga potensi kekerasan itu juga ada. Tapi kenapa kami lebih memilih di posisi polisi? Ketika terjadi tindakan kekerasan terhadap kami tahu lembaga mana yang akan kami tuntut. Tahu gitu. Tapi kalau kami berada di pihak masa aksi, ketika kami menghadapi tindak kekerasan, kami nggak tahu kemana mau kami tuntut. Kenapa? Dalam situasi aja, situasi kejadian, di pihak keamanan itu pasti ada pemegang komando. Di masa aksi juga seperti itu. Tapi lebih jalan komando itu adalah di pihak keamanan. Ketika pemimpin keamanan itu bilang tarik mundur, mereka tarik mundur. Serang katanya. Tapi di pihak masa aksi, pemimpin aksi itu menyatakan jangan lempar, di sana masih keluar batu nih, rap. Batu masih berterbangan di udara gitu. Nah, seperti itu dulu juga lah. Ketika misalnya kami mengalami tindakan kekerasan saat berada di posisi masa aksi, misalnya nih, Bang Ridho nih pimpin aksinya. Bang Do, kami kena pukul nih sama masa aksi. Pasti dia bom badan. Itu bukan orang kami. Itu bukan orang kami. Nah, seperti itulah. Tapi kalau di pihak polisi, langsung